Halo guys, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya tentang apa nih? Mispersepsi ya guys. Mispersepsi, salah persepsi tentang pola makan dengan pola minum. Asik, pola makan dan pola minum sehari-hari ya guys. Yang pertama itu pola makan. Pola makan kita itu seringnya dibilang, ayo makan 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah itu yang selalu digaung-gaungkan ya guys. Tapi Anda tahu nggak sejarahnya itu? Sejarahnya asik. Sejarahnya pada saat revolusi industri di Inggris guys. Dengan adanya shift kerja yang panjang dan membutuhkan energi serta pekerjaan yang keras dan capek yang jadi membutuhkan energi yang banyak dan konsisten ya guys. Jadi dia tuh 8 sampai 10 jam ya 24 jam. Jadi dia tuh makannya jadi 3 kali. Pertama tuh makan pagi supaya dia ada tenaga kan, terus dia kerja, terus jam 8, terus jam 12, 4 jam dia ada kerja lagi, istirahat kan capek, dia membutuhkan energi lagi, dia makan lagi. Karena dia pada revolusi industri kebanyakan pekerja-pekerja yang membutuhkan otot ya guys. Lalu dari jam 12 sampai mungkin jam 4, jam 5, pulangnya lapar lagi. Nah, dia makan lagi. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan otot, asik. Energi badan kita ya guys. Jadi enggak tidak sesuai menyesuaikan dengan gerak aktivitas juga ya. Padahal tuh dulunya makan tuh cuma 2 kali kalau di sana tuh, asik. Di Inggris tuh makan 2 kali sih, 1 kali pada saat dia baru bangun kerja santai, lalu yang kedua tuh siang makan snack atau makan cemilan kayak gitu. Nggak ada makan malam tuh, nggak ada makan sore, nggak ada makan siang. Maksudnya nggak makanan berat ya guys, cuman makanan snack juga. Tapi kalau misalnya jauh ke belakang guys, kayak misalnya ke zaman Romawi kuno itu makan itu ya cuman sekali. Makan itu ketika lu pagi nggak makan, tapi ketika lu udah mendapatkan buru-buru asik, buru-buru, wey. Itu dia makan paling sekali itu di siang hari setelah selesai berburu. Nah, makanannya juga nggak langsung dihabisin, nggak banyak-banyak guys, ditaruh aja, disimpan. Nah, besok untuk kemungkinan besoknya atau kemungkinan besoknya lagi, jadi diawetin kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kamu itu kehidupan kamu itu apa? Pekerja yang membutuhkan otot yang sangat banyak, energi yang sangat banyak, seperti pekerjaan kuli, seperti kuli panggul, seperti ya kayak butuh-butuh itulah, tukang galon kayak gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan kamu di kantor ya jangan 3 kali. Kenapa? Karena nanti jadi penyakit. Semua organ kamu tidak keberatan, asik. Keberatan membuang lemak kan, membuat perut jadi buncit, terus rasa lapar jadi terus-terusan lapar seperti itu. Kalau kamu pekerja kantoran ya kayaknya 1 kali aja cukup, makan pagi sama snack. 1 kali snack ya, jangan makan berat maksudnya, makan siang. Kalau sore ya nggak usah makan. Ya pagi langsung makanan berat, langsung apel kayak buah kayak gitu guys. Lalu yang kedua, minum air. Minum air berapa guys? 2 liter atau 8 gelas air putih sehari. Kita harus tahu dulu historinya. Nah, historinya itu dari mana? Dari laporan Badan Pangan AS pada tahun 1945 tentang pedoman gizi, mengatakan bahwa sebagian besar cairan manusia itu dibutuhkan sekitar 2,5 liter air putih, guys. 2,5 liter. Padahal Anda tahu tidak, banyak makanan tuh yang yang ada airnya banyak itu, kayak sop, soto. Nah, itu nggak diperhitungkan sama orang-orang itu, asik. Itu makanan-makanan tuh banyak yang mengandung air juga loh guys, yang air putih kayak gitu. Jadi seharusnya dilihat apakah Anda makanan soto, sop. Nah, itu ada airnya, ada cairannya juga. Ingat, jangan kebanyakan minum air. Minum makan air ya. Minum makanan bergizi, ya kayak gitu.
Jadi kalau misalnya kebanyakan minum, kerja ginjal jadi berat, dan kerja ginjal jadi berat, jadi cepat rusak, seperti itu. Dan kita harus lihat juga berat badan kita. Kalau semakin berat badan kita, untuk menggerakkan kan juga butuh air tuh. Nah, itu semakin banyak airnya. Tapi kalau berat badannya, maaf nih, ceking, kurus, ya jangan minum air banyak-banyak. Minum airnya sedikit aja, kayak gitu. Dan itu dipengaruhi juga sama aktivitas kita, guys. Nah, ini aktivitas itu juga mempengaruhi. Kayak misalnya pelari, kayak gitu kan aktivitas. Terus banyak gerak. Terus kayak pekerja otot. Nah, ngangkat barang berat. Nah, itu kan keluar tuh air tuh, keringat. Nah, itu harus seimbang, guys. Harus masuk juga banyak air juga. Jadi tidak 2,5 liter, tidak 2,5 liter atau 2 liter atau 8 gelas, tetapi mungkin bisa lebih 10 liter atau 12 liter, atau kayak gua nih. Kayak gua lebih banyak kayaknya sih, 12 gelas ada. Kayaknya kalau misalnya gue di resto-resto yang nyediain air, gue minta air. Kenapa? Karena gue kerja online nih kan, di jalan tuh berat badan gue lebih berat, gue lah berat, kelas keberat gue 100 kilo. Udah gitu kerja di aktivitas gue jalan-jalan, asik jalan-jalan. Nah, tuh. Yang ketiga apa? Iya, faktor lingkungan. Suhu lingkungan. Nah, apalagi kalau siang hari, guys. Itu siang hari, aduh, keling. Lo tahu pernah ada ikan aqua yang kalau misalnya kita dehidrasi itu hilang ingatan? Itu kenyataan, guys. Itu adalah realita, itu adalah pengetahuan, benar-benar banget. Kalau kita udah aus nih, kadang tuh kita nggak tahu kita nganter barang kemana, salah tujuan. Pernah berapa kali gue, 3 kali 4 kali dehidrasi, istilahnya puasa, nggak minum nggak makan. Itu nggak tahu kita tuh nganter barangnya tuh, cahaya matahari tuh mengambil energi kita, guys, mengambil air dari dalam tubuh kita. Nah, itu mempengaruhi juga kinerja otak. Kinerja otak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan guys? Makanan yang pertama, yang kedua berat badan, yang ketiga aktivitas kita, guys, yang keempat suhu lingkungan. Ya kalau lu misalnya kerjaannya di AC, jangan minum banyak-banyak. Kasihan ginjal lu. Kenapa? Itu juga nggak bisa dikeluarin, atau bisa dikeluarin juga tapi lewat buang air kecil. Nah, seperti itu ya, guys. Kita harus menjaga asik. Jadi pola makan dengan pola minum harus diperbaharui. Jangan makan 3 kali sehari. Jangan minum 8 liter. Asik, 8 liter jangan kebanyakan, atau jangan minum 2 liter. Oke. Tentang mispersepsi apa lagi ya. See you next time. Dadah. Wow.